Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat, wassaimin wassaimat, pendengar radio Realita FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua yang tidak terukur, mulai dari nikmat iman, Islam, sampai nikmat sehat, sehingga kita pada tahun ini bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan. Alhamdulillah, kita masih diperpanjang umur kita sehingga kita bisa sampai kembali kepada bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah, dan penuh dengan rahmah ini. Tentunya ini semata-mata karena nikmat Allah yang begitu besar, sehingga kita kembali melaksanakan rutinitas tahunan kewajiban seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat berbingkai salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, yang lahirnya saja membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini beserta isinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, wassaimin wassaimat, pendengar radio Realita FM yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya selaku pribadi dapat berbagi ilmu dengan saudara-saudara sekalian terkait dengan hikmah zakat fitrah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan ini juga diartikan sebagai bulan zakat. Karena pada bulan ini umat Islam tidak terkecuali, besar maupun kecil, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, semuanya mempunyai kewajiban yang sama untuk membayar zakat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ada dua macam zakat yang kita kenal selama ini, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Namun zakat fitrah agak berbeda dengan zakat mal, perlu kita ketahui bersama, karena zakat fitrah yang dizakati bukanlah harta, akan tetapi jiwa kita, untuk menyucikan jiwa kita dari hal-hal yang buruk yang selama ini kita lakukan.
Hadirin kaum muslimin wal muslimat, wassaimin wassaimat, pendengar radio Realita FM yang berbahagia. Karunia Allah yang dilimpahkan kepada makhluk, yang dilimpahkan kepada kita semua, cukup luar biasa, sehingga kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha lawafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah menentukan jumlahnya, dalam artian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Maka pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur atas segala bentuk limpahan rahmatnya. Namun sering kita tidak menyadari bahwa anugerah Allah itu meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari yang fisik, mulai dari sampai pada non fisik, mulai dari harta benda hingga kenikmatan yang tak kasat mata seperti kewarasan akal sehat kita, kesehatan hingga keimanan seseorang. Tentunya dalam hal ini suatu hal yang naib sekali bagi umat Islam kalau kita tidak mensyukuri, kalau kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah kita peroleh selama ini. Bayangkan betapa banyaknya kalimat-kalimat Allah atau keindahan-keindahan atau kenikmatan-kenikmatan Allah sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tintanya untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan dengan jumlah yang serupa. Dari ayat ini kita bisa berpikir, kita bisa merenung kembali bahwa betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Banyak berapa nikmat dan nikmat-nikmat yang mana lagi yang kita dustakan. Maka pada kesempatan kali ini, di bulan suci Ramadan ini yang merupakan madrasah rohaniyah, yang merupakan pendidikan rohani untuk menggembleng kita, untuk mengajarkan kita, mendidik kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang memiliki predikat takwa setelah kita melaksanakan ibadah puasa ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, wassaimin wassaimat, pendengar radio Realita FM yang dimuliakan oleh Allah. Tentang karunia berupa kekayaan, Allah melalui ajaran Islamnya mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima tetapi juga memberi, untuk tidak hanya memperoleh tetapi juga membagikannya. Disinilah anjuran zakat, berinfak dan bersedekah menjadi relevan dengan agama. Karena begitu pentingnya zakat, Islam sampai menjadikan sebagai salah satu pilar pokok dalam berislam. Setiap umat Islam yang mampu wajib mengeluarkan zakat sebagai dari bentuk pelaksanaan rukun Islam yang ketiga. Artinya apa? Dalam urutan rukun Islam, zakat menempati deret yang
ketiga setelah solat, ibadah yang paling ditekankan dalam Islam karena menjadi cermin dari praktik paling konkret penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dalam ayat lain juga disebutkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Hadirin, perlu kita renungkan kembali, perlu kita berpikir kembali. Kalau kita flashback kepada sejarah, bahwa disiarkan, bahwa disyariatkan kewajiban melaksanakan zakat fitrah ini telah terjadi tahun kedua Hijriah bersamaan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Maksud dan tujuan Rasulullah mengajarkan seperti itu adalah dalam rangka untuk membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang belum merdeka, orang hamba-hamba sahaya yang tidak mampu, dengan tujuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan lebih. Dari ini dapat kita petik hikmahnya, bahwa betapa dahsyatnya hikmah dari melaksanakan zakat fitrah ini. Bagaimana jika itu terjadi kepada diri kita sendiri, bahwa ketika kita merasa kesulitan, ketika kita merasa kelaparan, dan kemudian ada orang yang membantunya, memberikan kelebihan dari hartanya, baik itu berupa harta benda maupun makanan. Betapa bahagianya kita, betapa senangnya kita menerima bantuan tersebut. Maka lewat momentum bulan Ramadan ini, suatu hal yang wajar bagi kita semua untuk menunaikan zakat fitrah ini. Karena ini semua merupakan bentuk dari syukur kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat was-shaimin was-shaimat, pendengar radio Realita FM yang dimuliakan oleh Allah. Perlu kita ketahui sekilas secara lugawi atau secara linguistik bahwa zakat adalah sesuatu yang memang wajib dikeluarkan oleh kita, terlebih zakat fitrah dan zakat harta. Zakat dalam hal ini bukan hanya sekedar kebajikan belaka, akan tetapi merupakan perbuatan yang utama dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 82 ayat, tidak kurang dari 82 ayat yang menjelaskan tentang zakat yang selalu dikaitkan dengan perintah solat. Itu artinya apa? Bahwa zakat mempunyai posisi yang sejajar dengan solat. Zakat memiliki posisi yang beriringan dengan solat. Jika seorang telah melakukan solat 5 kali sehari semalam, berarti ia juga harus mengeluarkan zakat sesuai dengan yang diperintahkan dalam agama. Maka dalam hal ini, dalam zakat harta yang dikeluarkan adalah hak orang lain pada harta itu sendiri. Artinya setiap kelebihan harta yang dimiliki oleh kita, di situ ada hak-hak orang lain yang berhak menerimanya dari kelebihan harta yang kita miliki. Sedangkan dalam zakat fitrah
yang dikeluarkan adalah untuk membayar diri kita atau setiap orang. Nabi SAW bersabda, wajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di situ Rasulullah sudah mengajarkan bahwa zakat fitrah itu wajib dikeluarkan, baik itu kaum muslimin muslimat, baik itu perempuan, laki-laki, muda, tua, bahkan bayi sekalipun yang lahir sebelum terbenamnya matahari di hari akhir Ramadan itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Efek dan manfaat ini semua akan kembali kepada diri kita semua, bukan kembali kepada orang lain. Maka dari momentum bulan suci Ramadan ini yang merupakan pendidikan rohani dan sebagai bentuk manifestasi syukur kita kepada Allah, saya secara mengajak saya pribadi dan kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Realita FM untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena kita tahu bahwa beribadah di bulan suci Ramadan ini maka akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Ini merupakan momentum. Ini merupakan hal yang penting yang tidak bisa kita sia-siakan. Kapan lagi kita akan mengabdi kepada Allah? Karena tujuan Allah itu menciptakan manusia tiada lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Hanya untuk beribadah. Maka lewat bulan suci Ramadan ini, usahakan segala bentuk perkataan kita, perbuatan kita, dan ikrar kita atau pernyataan kita semuanya bernilai ibadah. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Maka pada kesempatan kali ini saya tidak akan pernah bosan mengajak para hadirin semuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah sebagai bekal nanti untuk menghadap Allah kelak di akhirat. Hadirin kaum muslimin, muslimat, wassaimin wassaimat, pendengar Radio Realita FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah di samping mengandung aspek spiritual, juga mengandung aspek sosial. Orang yang mengeluarkan zakat berarti ia juga ikut memperhatikan kehidupan sosial, membantu kaum yang lemah, sekaligus ikut menanggulangi persoalan-persoalan kemiskinan yang kita hadapi di era ini, yang kita hadapi dalam kondisi saat ini, yang kita masih dalam bencana alam atau musibah dunia, yakni pandemi COVID-19 ini. Maka suatu hal yang wajar bagi mereka kaum muslimin yang mempunyai kelebihan di bidang harta untuk senantiasa berbagi kepada kaum muslimin yang lain. Karena kita ini adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwat. Kita adalah saudara sesama muslim. Hadirin pendengar radio Realita FM yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita menyimak ayat yang sudah saya bacakan tadi, yakni wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang kemudian ayat berikutnya wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir.
Dari dua ayat ini dapat kita memahami bersama bahwa hal ini menandakan bahwa solat sebagai ibadah yang spesial seorang hamba dengan Allah, tapi bisa terlepas dari keharusan kita untuk peduli pada kondisi masyarakat di sekitarnya. Dengan bahasa lain, bahwa umat Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa memposisikan secara beriringan antara ibadah individual dan ibadah sosial. Namun sayang, rata-rata tingkat kesadaran untuk berzakat seringkali lebih rendah daripada kesadaran untuk menunaikan ibadah sholat. Ya, barangkali karena ada anggapan ini hasil kerja sendiri, ini hasil kerja keras sendiri. Kalau kita keluarkan maka akan semakin berkurang harta kita. Justru sebaliknya, bagaimana keinginan manusia-manusia yang belum sadar itu ingin menumpuk harta. Karena dengan harta kita bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih enak, yang jauh lebih bahagia. Para hadirin, perlu kita garis bawahi bahwasanya harta bukanlah jaminan satu-satunya untuk meraih kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bahkan ketika kita tidak bisa memanfaatkan dan menempatkan harta itu pada tempatnya, justru kita sebaliknya, bukan kebahagiaan yang kita peroleh, tetapi sebaliknya, celaka yang kita peroleh. Maka dari itu, berangkat dari hati yang paling dalam, saya mengetuk hati para hadirin pendengar radio Radita FM untuk senantiasa selalu berbagi kepada sesama, terutama bagi mereka yang sudah berhak menerima dan tidak mampu dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW berbicara tentang apa hikmah di balik menunaikan zakat fitrah ini. Rasulullah bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri dahrat lis-sha'im min al-lawi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla as-salat fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salat fahiya sadaqatun minas sadaqat." Yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang keji atau perkataan-perkataan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat, maka berarti ia merupakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat Idul Fitri, berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Dari hadis barusan dapat kita simpulkan bahwa hikmah di balik ibadah zakat fitrah ini ada dua aspek yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama, mengandung aspek spiritual. Karena apa? Sesuai dengan hadis barusan, zakatul fitri duhratan lis-sha'im minal lawi war-rafasi. Zakat fitrah ini dapat membersihkan, dapat menyucikan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa
dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang kotor. Zakat fitrah ini dapat menyempurnakan ibadah puasa kita. Karena yang kita harapkan adalah ayyaman ma'dudat. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, akan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Karena ibadah kita dibersihkan dan disucikan serta disempurnakan melalui implementasi zakat fitrah ini. Hikmah yang kedua atau aspek yang kedua dari implementasi zakat fitrah ini mengandung aspek sosial. Dalam artian wa tu'matan lil masakin, memberi makanan-makanan kepada orang miskin, membantu orang yang tidak mampu, memberikan kelebihan harta kita kepada orang-orang yang tidak mampu, dengan tujuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang finansial, agar merasakan yang sama ketika merayakan hari kemenangan, yakni Idul Fitri. Jadi pada kesempatan kali ini, bahwa hikmah dari zakat fitrah itu mengandung dua aspek, mengandung dua hikmah. Yang pertama yaitu secara spiritual atau aspek spiritual, yang kedua adalah aspek sosial. Ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga yang harus kita tekuni, yang harus kita lakukan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, was-shaimin was-shaimat, pendengar radio Realita FM yang berbahagia. Sebelum saya mengakhiri tausiah saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan, bukan hanya mempertahankan tetapi meningkatkan kualitas ibadah kita, dengan tujuan agar kita dapat memperoleh predikat sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita mendapat predikat takwa. Ini suatu predikat yang mahal dibanding dengan predikat-predikat yang lain. Karena yang membedakan manusia, makhluk Allah itu di mata Allah adalah hanya tingkat keimanan dan ketakwaan kita. Maka jangan sia-siakan bulan suci Ramadan ini sebagai bentuk pembelajaran dan pendidikan yang berharga bagi kita. Saya berdoa, kami berdoa, semoga amal ibadah kita, segala bentuk perbuatan dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita dengan mudahnya memperoleh predikat la'allakum tattaqun, yakni predikat takwa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, was-shaimin was-shaimat, pendengar radio Realita FM yang berbahagia. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada hal-hal atau tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Saya selaku insan yang dhaif, insan yang penuh dengan kelemahan dan kehilafan, al-insanu mahallul khata' wan nisyan, tidak pernah luput dari salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pendengar radio Realita FM yang budiman. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.